Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyinau Sing Urung Tau. Teman-teman sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki, dan yang pasti selamat dunia akhirat. Amin ya Allah. Teman-teman sekalian, pernahkah terbesit di pikiran teman-teman bahwasanya kok banyak sekali nama Jedes khususnya di Pulau Jawa, yaitu di daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Teman-teman, mari kita pecahkan misteri ini. Mari kita mencoba untuk belajar nyinau yang mungkin nanti ini hanya sekedar kisah atau sekedar dongeng atau apa, yang pasti jangan di skip agar nanti kita tidak gagal paham seperti itu, teman-teman. Langsung saja, kenapa kok dinamakan Jedes? Awal mulanya berasal dari kerajaan Majapahit, yaitu pada masa Raja Brawijaya V, yang pada waktu itu kerajaan Majapahit pada waktu itu pada puncak kejayaan, teman-teman. Nah, saat itu kenapa Brawijaya harus melarikan diri pindah? Karena pada waktu itu, pada waktu masa kejayaannya Brawijaya V, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh menantunya, yaitu Gerindrawardhana, seperti itu, teman. Akhirnya karena dalam keadaan kerajaan yang tidak kondusif, kerajaan yang benar-benar kacau balau, akhirnya Brawijaya V dan pasukannya yang masih setia bersama dua permaisuri dan dua abdi dalamnya, yaitu Naoyoginggong dan Sabdopalon, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan Brawijaya V, di setiap kota yang dia singgahi pasti sekali itu ada nama Jedesnya. Karena nanti akan saya jelaskan kenapa kok bisa dinamakan Jedes. Nanti di akhir video akan saya jelaskan Jedes itu sebenarnya dari bahasa apa dan artinya apa, nanti akan saya jelaskan di akhir video. Langsung saja, terus saja. Brawijaya V melakukan melarikan diri awalnya ke arah timur, yaitu di Sidoarjo. Kemudian dari Sidoarjo, setelah beberapa hari di situ, kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Lumajang. Seperti itu, teman-teman. Dari Mojokerto, kemudian ke Sidoarjo, dari Sidoarjo ke Lumajang. Nah, setelah beberapa hari di Lumajang, akhirnya memutuskan untuk pergi ke Malang, melanjutkan perjalanan ke Malang. Nah, di situ singgah beberapa hari, kemudian baru ke arah Ponorogo. Seperti itu, teman-teman. Ponorogo singgah sebentar, beberapa hari lagi baru pindah. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih alasan dulu kenapa Brawijaya harus pindah-pindah seperti itu. Karena pada waktu itu dikejar oleh dua pasukan, yaitu pasukan dari menantunya Gerindrawardhana, dan yang kedua dari pasukannya Raden Patah, yaitu yang dipimpin Raden Patah sendiri selaku anak daripada Brawijaya V yang ingin memuslimkan Brawijaya V, seperti itu. Karena pada waktu itu di Majapahit agama mereka adalah Hindu Siwa, Hindu Buddha, begitu, teman. Saya lanjutkan. Setelah dari Ponorogo, kemudian keluar lagi ke Pacitan, lewat Pacitan baru ke barat. Nah, transit pertama di DIY itu di Pantai Rediombo, tepatnya di Desa Jepitu. Transit pertama di DIY di situ, teman-teman. Kemudian ke utara, yang menuju ke pemukiman ke utara ke arah Semanu, yang sekarang menjadi Kecamatan Semanu. Dan di situ ada Jedes di situ. Nah, di situ singgah sebentar di situ. Setelah beberapa hari, kemudian berencana untuk ke lereng Gunung Merapi. Kemudian ke arah utara sampai di Ngawen, di situ di Gunung Gambar. Di situ berubah lagi rencananya.
lagi karena mungkin ada alasan tertentu, akhirnya mereka pindah arah, yaitu ke arah pantai selatan, tepatnya di Sabtosari. Di Sabtosari singgah sebentar beberapa hari, kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke arah barat ke Bantul, tepatnya di Bantul. Sampai di situ beberapa hari, paling lama di Bantul karena pada waktu itu berencana untuk tetap tinggal di Bantul. Akhirnya pindah lagi karena seperti yang saya ngomongkan tadi, bahwasanya mereka dikejar oleh dua pasukan. Akhirnya Brawijaya 5, Sabdo Palon dan Mayo Genggong beserta dua permaisuri serta pasukan yang setia melakukan perjalanan lagi menuju arah Klaten. Akhirnya sampai Klaten, singgah di Klaten, kemudian ke Sukoharjo, singgah di Sukoharjo beberapa hari, kemudian Solo di situ, di Solo beberapa hari juga. Akhirnya pergi ke Tawangmangu, Gunung Lawu, teman-teman, ke Gunung Lawu. Akhirnya ceritanya fokus sampai di situ, di Gunung Lawu. Entah ini ceritanya seperti apa, yang pasti ceritanya habis di Gunung Lawu. Sampai sekarang masih misteri, seolah-olah cerita ini lenyap, Brawijaya hilang sama sekali, seperti teman-teman. Dan akhirnya mungkin yang teman-teman yang ada di Solo sana tahu mitos tentang Kyai Jala. Nah, itu Kyai Jala adalah jelmaan daripada Mayo Genggong, seperti teman-teman. Akhirnya Brawijaya dan pasukannya hilang di situ. Di dalam sejarah, masa kehancuran daripada Majapahit adalah di Brawijaya 5 sebenarnya. Tapi di versi lain bahwasanya Brawijaya lenyap di Gunung Lawu. Akhirnya setelah terjadi pemberontakan dan Brawijaya meninggalkan Majapahit, hanya diganti oleh menantunya, yaitu Gendrawardhana dengan julukan Brawijaya 6. Nah, pada waktu itu Majapahit benar-benar hancur karena kerajaan Demak Bintoro, kerajaannya Raden Patah, akhirnya melakukan Majapahit dan dijadikannya negara Islam. Seperti teman-teman, seperti janji saya di awal tadi bahwa saya akan menjelaskan tentang Jedes. Bahasa Jedes adalah dari bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno, Jawa Kawi. Jedes itu artinya adalah pahit. Nah, seperti itu. Kenapa harus dinamakan Jedes oleh Brawijaya 5? Karena pada waktu itu Brawijaya di masa kejayaannya, akhirnya dia harus meninggalkan kerajaannya dengan ditemani 2 istri dan harus susah payah dengan perjalanan yang sangat pahit sekali. Akhirnya setiap yang disinggahi dinamakan Jedes, seperti itu. Dan di versi lain, karena Jedes adalah bahasa Sanskerta daripada pahit, akhirnya bahwa Majapahit, nah itu diambil dari kata pahitnya, kemudian dirubah menjadi bahasa Sanskerta menjadi Jedes. Seperti itu kira-kira. Ini adalah kisah, ini adalah legenda, ini adalah cerita, ini adalah mitos yang mana ada benarnya, mungkin suatu kebetulan, dan jika salah ini adalah sekedar mitos. Ya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kata yang kurang benar, saya mohon maaf. Sebelumnya, buat teman-teman yang ada di Jedes, silahkan komen di bawah. Di situ pasti ada peninggalan atau situs daripada Brawijaya 5. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap semangat dan tingkatkan terus rasa penasaranmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.